itu akhlak. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata kholaq. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalil tentang akhlak adalah Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak." Sesungguhnya tiada lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan pada hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau di muka bumi tidak bukan adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia yang ada di bumi ini. Akhlak Rasulullah SAW. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam tentang akhlak mulia, di mana Nabi Muhammad SAW adalah model dan suri tauladan pelaksanaannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mencerminkan ajaran Al-Quran sebagai perilakunya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, ia menjawab, "Kana khulquhul Quran," yang artinya akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Adapun di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Macam-macam akhlak. Secara garis besar, akhlak dapat digolongkan dalam dua kategori, yakni akhlak al-karimah dan akhlak al-mazmumah. Berikut penjelasannya. Akhlak al-karimah. Akhlak al-karimah atau akhlak yang mulia sangat banyak jumlahnya. Namun, dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, akhlak yang mulia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah merupakan pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat sedemikian agung sifat itu, dan jangankan manusia, malaikat pun tidak akan menjangkau hakikatnya. Akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak yang baik terhadap diri sendiri yang artinya menghargai, menghormati, menyayangi, dan menjaga diri sendiri dengan sebaik-baik mungkin karena sadar bahwa dirinya itu sebagai ciptaan dan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya. Akhlak terhadap sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial dan optimal, banyak bergantung pada orang lain. Untuk itu, ia perlu bekerja sama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. Islam menganjurkan berakhlak yang baik kepada saudara, karena ia berjasa dalam ikut serta mendewasakan kita dan merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Caranya dapat dilakukan dengan memuliakannya, memberinya bantuan, pertolongan, dan menghargainya sesama. Akhlak mazmumah. Akhlak al-mazmumah atau akhlak yang tercela merupakan lawan atau kebalikan dari akhlak al-karimah. Dalam ajaran agama Islam tetap membicarakan secara terperinci dengan maksud agar bisa dipahami dengan benar dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya. Berdasarkan petunjuk ajaran agama Islam dijumpai berbagai macam akhlak tercela sebagai berikut. Berbohong.
Berbohong adalah memberikan atau mengatakan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Takabur atau sombong adalah merasa atau mengakui dirinya besar, tinggi, mulia, dan melebihi orang lain. Bakhil atau kikir merupakan sukar memberi sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk orang lain. Dan masih banyak lagi contoh akhlak tercela lainnya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela tersebut, karena Allah tidak menyukai sifat-sifat tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Pasti untuk menata diri menuju akhlak yang diridhai Allah SWT. Keutamaan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, dan aku menjamin di bagian surga yang tertinggi bagi yang bagus akhlaknya. Akhlak yang baik adalah surga dalam qalbu. Orang yang tinggi akhlaknya, walaupun rendah ilmunya, lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Habib Umar bin Hafiz. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia. Ibu segala akhlak adalah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri, dan keadilan. Imam Al-Ghazali.